Halo guys, apa kabar nih? Agus, Mawan, Fajril, Azima, tadi pada nyimak nggak kira-kira materi tentang animasi tadi? Gua soalnya nggak nyimak juga sih tadi, ngantuk soalnya. Gue tadi nggak terlalu merhatiin Bu Rizky sih, cuma paham dikit-dikit lah. Parah lu pada. Gue sih ya dengerin, tapi apa ya? Sekilas-sekilas gitu. Masuknya dikit, sedikit-sedikit tapi ya paham lah gitu. Hmm, Bagus, bagus, bagus. Gue sih nyimak sih cuma ngerti materi dikit-dikit aja. Cuma ada beberapa yang gue tahu. Kalau gue pribadi sih nyimak dong, Res. Nah, supaya inget gue nyatet juga tuh materinya. Jadi mantap amat nih kayaknya Azima. Kalau gitu ada yang mau gue tanya nih. Kan rata-rata tadi pada nyimak kan ya. Gue soalnya bener-bener ya bisa dibilang masuk kuping kanan keluar kuping kiri lah tadi. Makanya gue pengen nanya sama kalian mengenai tadi tuh materi pengertian animasi tuh. Ada yang bisa jelasin nggak sih? oke. Gue bisa bantu sih. Nah, menurut gue animasi itu merupakan gambar yang bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Nah, itu menurut gue tuh mungkin ada yang bisa nambahin coba, Fajril? Nih gue tambahin. Tambahannya gambar atau objek yang dimaksud dalam definisi tadi yang lu bilang bisa berupa gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang dibuat per frame. Maksudnya per frame tuh kayak satu gambar jadi animasi biar bisa bergerak gitu, Res. Maksudnya, Res. Bukan begitu, guys? Nah, bener kayak gitu. Tadi gue mau jelasin tapi nggak tahu nih kata-katanya. Berarti gambar itu bisa manusia, bisa hewan, sama tulisan ya? Bebas ya berarti ya? Betul banget. Oh, oke kalau gitu. Oh iya, tadi gue juga ngedengar juga tuh ada jenis-jenis animasi ya. Ada animasi 2 dimensi, ada 3 dimensi. Itu maksudnya apaan sih ya? Walaupun gue pernah sering ngedengar sih waktu dulu SMA, SMP gitu. Tapi ya namanya juga waktu gitu kan. Gue lupa juga gitu. Ada yang bisa jelasin nggak? Oke, gue bakal jelasin tentang animasi 2 dimensi ya. Jadi, animasi 2 dimensi adalah sebuah karya gambar yang menggunakan lingkaran 2 dimensi dan digerakkan secara cepat dan berurutan. Nah, setiap gambarnya ini memiliki urutannya masing-masing dan akan membentuk sebuah frame yang berlatar belakang 2 dimensi. Secara umum, animasi 2 dimensi terbagi menjadi 2 kategori nih, Res. Ada animasi 2 dimensi barat atau sering kita sebut dengan kartun, dan animasi 2 dimensi dari Jepang yang biasa disebut dengan anime. Meskipun sama-sama merupakan animasi 2 dimensi, keduanya memiliki cukup banyak perbedaan, baik dari segi historis, teknik animasi, penggambaran, hingga cerita yang disajikan. Karakter pada objek dalam animasi 2 dimensi hanya terdiri dari panjang atau tinggi dan lebar. Gambar yang dihasilkan tidak terlalu nyata atau kurang realistis. Nah, untuk contohnya kayaknya kita udah menemukannya di kehidupan sehari-hari sih, apalagi pas kita kecil dulu nih. Siapa sih yang nggak kenal dengan film kartun, ya kan? Menciptakan suatu karakter-karakter yang lucu, kayak film The Lion King, kemudian Scooby-Doo, dan Doraemon Legenda. Itu tentang animasi 2 dimensi. Lengkap bener, mantap. Nah, kalau 3 dimensi gimana tuh? 3 dimensi. Nih gue bantu jawab deh. Yang tadi gue denger sedikit tuh yang gue paham gini. Jadi animasi 3D itu merupakan perkembangan dari animasi 2D yang tadi dijelasin sama Azima tadi. Jadi animasi 3D itu suatu objek animasi, jadi di dalam ruang 3D gitu animasinya. Nah, lalu animasi ini juga nggak cuman punya tinggi sama lebar. Kan kalau 2D tadi kan kayak punya tinggi sama lebar doang. Nah, kalau 3D ini selain punya itu dia tuh juga punya volume sama kedalaman. Terus juga objek animasi 3D ini bisa berputar terus bergerak layaknya objek aslinya. Terus juga tampilan 3D itu lebih real gitu, seolah-olah nyata dan hidup.
Jadi ya agak beda deh dengan 2D. Kalau 3D tuh kayak lebih nyata gitu. Nah, contohnya kayak ada Upin Ipin, terus ada Adit Sopojarwo tuh yang buatan Indonesia. Terus kalau dari luar tuh ada Toy Story sama film Up tuh. Kan siapa yang nggak tahu kan? Gitu. Oh, ternyata film si kakek balon itu masuk ke 3D juga ya. Keren-keren sih. Gue suka sih sama film Up itu tuh. Perjuangan Mantap, banget Bro. soalnya kan di sana. Visual Oh ya, efeknya balik mantap. lagi ke topik deh. Tadi gue juga bingung juga tuh kalau nggak salah ada beberapa teknik juga kan ya dalam pembuatan animasi ya. Terus ada kalau nggak salah ada yang namanya visual effect yang tadi kalau dibilang sama Bu Rizky itu supaya bisa mempercantik dari animasi itu tuh. Itu maksudnya apa sih visual effect? Visual effect itu dibagi 3. Ada motion dynamics atau efek yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu. Ada update dynamics, efek yang disebabkan perubahan pada suatu objek, mau ada itu bentuk, warna, struktur, dan tekstur. Yang ketiga ada perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Nah, ketiganya ini dipakai nih Res buat animasi. Motion dynamics itu yang tadi disebabkan oleh perubahan posisi terhadap waktu tuh kayak awan yang bergerak, atau bulan yang tenggelam, matahari dari timur ke barat. Lalu yang update dynamics tuh ada kayak mimik wajah yang sedang berbicara, atau enggak raut muka yang sedang marah, gitu-gitu Res. Perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera itu mungkin pengambilan gambarnya dari animasi tersebut Res. Kayak angle kameranya atau bayangan dari sudut cahayanya itu bagaimana gitu Res. Mungkin tuh yang gue tahu Res sedikit. Oh, jadi emang kompleks juga ya kalau buat visual effect ini ya. Iya Res, Oke deh. gitu Res. Oke, makasih untuk Pak Jril. Terus tadi juga gue dengerin juga tuh tentang ada beberapa software khusus ya kalau nggak salah buat pembuat animasi. Itu apa aja sih contohnya gitu? Contohnya ya, gue tahu nih Res, contohnya nih. Yang pertama itu ada contoh dari Adobe Flash. Nah, Adobe Flash, Adobe Animate, ada juga pengedit video seperti Filmora, Adobe Premiere. Nah, itu kalau Adobe Flash itu mereka merupakan aplikasi animator yang memungkinkan membuat video animasi dengan tahapan frame by frame. Nah, untuk aplikasi lain hampir sama, cuma ada fitur-fitur sendiri gitulah. Juga ya yang pasti berbayar. Terus berat nggak sih rata-rata kalau buat ngejalanin software animasi itu? Rata-rata untuk membuat aplikasi kan animasi itu membutuhkan komputer yang speknya tuh agak tinggi. Jadi bisa dibilang berat lah. Oh iya sih emang berarti tantangan untuk jadi animator itu bukan hanya tenaga pikirannya tapi materi juga masuk ya. Oke, makasih nih untuk Fajri, Agus, dan Azima, Mawan juga. Itu doang. Tahu gua tentang materi animasi gitu. Seenggaknya gua nggak kosong-kosong banget lah. Ntar kalau lu nggak paham, chat gue aja. Ntar gue kacangin kok. Iya. Oke, gua end meet ya, soalnya takut kalian juga ini kan udah mepet sama sholat Jumat juga ya. Oke, makasih. Yo, sama-sama. Yoi, gue keluar duluan ya. Sama-sama. Ya, gua keluar ya. Assalamualaikum. Udah 3. Waalaikumsalam.